sudah bergabung bersama kami di forum. Ya, selamat malam. Saya sudah bergabung. Siap. Oke, terima kasih Mbak Oki. Berjumpa lagi. Terima kasih kemarin Mbak Oki juga sudah hadir ke Visipol. Ya, ini di sesi ini Mbak Oki, kami minta pendapatnya Mbak Oki terkait dengan isu yang kemudian bergulir dari Pati tadi perspektif Pak Teguh, kemudian bergeser ke banyak sekali daerah karena aksi itu ternyata menjalar kayak gitu ya soal PBB yang naik itu bukan hanya di Pati kayak gitu, tapi terjadi juga di banyak wilayah dan puncaknya sebenarnya adalah soal kritik masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama soal kenaikan gaji DPR RI ya, rencana kenaikan gaji DPR RI yang pada akhirnya membuat publik itu merasa tidak suka gitu ya, dan letupannya terjadi di banyak daerah. Nah ini silakan Mbak Oki menggunakan perspektif sebagai seorang Ya, sastrawan dan sosiolog untuk memaparkannya. terima Silakan Mbak Oki, kasih. 20 menit. Terima kasih, Mas Moderator dan rekan-rekan semua yang hadir. Dari Pati, dari peristiwa Pati hingga hari ini, banyak sekali yang terjadi. Jadi, kita akan bisa melihat Pati kemudian menularkan solidaritas, menularkan kemarahan ke berbagai daerah di Indonesia, hingga bahkan dari berbagai daerah ke Indonesia dan peristiwa 28 Agustus sampai ke Nepal, sampai ke luar negeri. Jadi kita tidak lagi bisa melihatnya sebagai satu peristiwa sendiri. Pati bukan lagi peristiwa Pati saja, tapi bagaimana apa yang terjadi di Pati sudah berhasil membangun keberanian warga, keberanian rakyat untuk melawan langsung, untuk mempertanyakan, untuk bergerak bersama, bahkan mengancam kalau sampai pemerintah, otoritas tidak mendengar tuntutan kami, maka kami bisa melakukan hal-hal yang mereka bahkan tidak pikirkan. Apa yang terjadi di Pati itu kan bupatinya tidak mengira bahwa puluhan ribu orang bisa didatangkan, bisa melakukan demonstrasi. Nah, kita tarik ke peristiwa akhir Agustus, ketika kemudian demonstrasi yang mungkin awalnya masih disepelekan oleh pemerintah, oleh anggota DPR, tapi kemudian ada peristiwa Avan, kawan kita, Gojek, yang dilindas oleh Barakuda, maka kemarahan itu menjadi membesar. Maka solidaritas publik itu membesar. Dan peristiwa yang tadi awalnya mungkin diawali oleh kenaikan PBB, diawali oleh himpitan ekonomi, diawali oleh kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, meledak menjadi sebuah bentuk kefrustasian bersama, sebuah bentuk kefrustasian kolektif. Jadi kalau sekarang kita bicara apa setelah hati, ya itu yang bisa kita lihat secara langsung bahwa solidaritas publik itu sudah menguat, bahwa kesadaran untuk bisa menuntut untuk mendesak pemerintah itu sudah dimiliki bersama, bahwa kemarahan dan solidaritas lintas daerah bahkan lintas negara itu sudah terbangun. Jadi dialektika harapan. Nah, harapannya ada di situ nih. Harapan. Jadi temanya kan dialektika harapan dan keputusasaan sipil. Harapannya ada di situ. Pati telah berhasil membangun solidaritas dan keberanian lintas daerah dan lintas negara. Nah, sekarang yang kedua nih, dialektika harapan dan keputusasaan sipil. Jadi, teman-teman sekalian, kita sekarang sedang berada dalam situasi di mana polisi memburu orang-orang yang dianggap melakukan provokasi saat demonstrasi akhir Agustus, yang dianggap menghasut, yang dianggap merusuh. Tapi kemudian yang terjadi adalah polisi membabi buta, menangkap orang-orang yang bahkan kita bisa secara logika berpikir, apakah bisa? Yang terbaru misalnya saya sebut Faiz di Kediri, seorang anak SMA, seorang yang sehari-hari adalah pelajar madrasah, itu menggerakkan orang untuk melakukan kerusuhan. Tuduhannya kan itu kan, tuduhannya polisi adalah Faiz melakukan penghasutan. Tapi polisi tetap mengambil itu. Faiz sekarang di penjara.
seorang anak ditahan. Faiz sekarang ditangkap Polres Kediri Kota dan ditahan. Seorang anak SMA. Lalu di Jakarta kita tahu, Laras, seorang perempuan sehari-hari bekerja di Sekretariat ASEAN Parliamentary. Dia orang kantoran. Dia orang kantoran, tapi lagi-lagi dituduh memprovokasi. Di sini kita juga bisa mempertanyakan logika para penyidik ini. Bagaimana mungkin orang-orang seperti Laras, seperti Faiz, ini bisa dianggap mempunyai sumber daya untuk menggerakkan kerusuhan, untuk menggerakkan eh, bakar-membakar di berbagai titik itu. Nah, disinilah kemudian letak keputusasaan sipil kita. Mungkin keputusasaan itu juga tidak tepat ya. Jadi judul keputusasaan ini juga saya agak-agak keberatan juga karena sebenarnya yang kita lawan itu putus asa. Kita berada pada situasi di mana seburuk-buruknya keadaan, harapan itu harus tetap kita nyalakan gitu. Jadi walaupun sekarang sedang terjadi represi gila-gilaan terhadap masyarakat sipil, walaupun sedang ada perburuan terhadap siapapun yang bisa dengan mudah dianggap provokator, penghasut dan sebagainya, tetap kita tidak putus asa. Makanya kita tetap melakukan dialog seperti ini. Tapi situasi ini sudah mencapai sebuah kegentingan. Jadi sudah ada tindakan kesewenang-wenangan, sudah ada upaya dari otoritas untuk semakin menciptakan ketakutan masyarakat, untuk meneror masyarakat dan mengatakan bahwa sudah kalian nggak usah demo, kalian nggak usah macam-macam di sosial media, karena kalau kalian demo atau macam-macam di sosial media, kita bisa menangkap, kita bisa dengan mudah masukin kalian ke penjara gitu kan. Nah, itu pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh para polisi, para eh, aparat, para otoritas kita. Jadi eh, PR besar dari rangkaian peristiwa Pati, rangkaian peristiwa akhir Agustus, dan juga bagaimana di Nepal rezim berhasil diturunkan adalah represi dari pemerintah untuk semakin meredam suara masyarakat. Ini yang kemudian harus menjadi prioritas kita bersama. Jadi agenda Pati, solidaritas yang dibentuk dari Pati, keberanian yang sudah berawal dari Pati itu sekarang sedang berusaha dimatikan, sedang diupayakan oleh otoritas untuk kembali diredam dan sedang berlangsung terorisme negara untuk membuat masyarakat takut mempertanyakan, takut menyuarakan, apalagi sampai turun ke jalan untuk menuntut sesuatu secara besar-besaran. Jadi saya pikir itu Mas, itu yang harus kita prioritaskan sekarang ini, bagaimana agar kita tetap merawat api solidaritas dan api keberanian yang sudah dinyalakan dari Pati, dengan bersama-sama kita melawan represi aparat, kita menjaga teman-teman kita yang sekarang sedang ditangkap. 900 orang menjadi tersangka, itu bukan angka sedikit. Kita terus rapatkan barisan untuk melawan itu karena hanya dengan begitu agenda Pati itu pun bisa tercapai, agenda nasional bisa tercapai, agenda kita untuk terus mengawal demokrasi bisa tetap terjaga. Demikian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mbak Oki. Saya kira